mendapatkan serangan dari seberang. Di tengah rimbunnya hutan Papua Barat, tepatnya di Teluk Bintuni yang sunyi namun penuh ketegangan, situasi berubah mencekam dalam sekejap. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramade, yang sedang menjalankan tugas negara bersama rombongan kepolisian, tiba-tiba harus menghadapi serangan tak terduga dari kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kita mendapatkan serangan dari seberang. Kita dapat serangan dari seberang. Kanan, kanan. Sebelah mana, sebelah mana? Arah mana, arah mana? Misi mereka sebenarnya mulia, mencari jejak dan melakukan rekonstruksi atas hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Ibnu Tommy Marbun, yang dilaporkan hanyut di Sungai Rawara saat mengejar kelompok bersenjata tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat masih dalam proses pencarian, rentetan tembakan membelah keheningan hutan. Peluru menghujani rombongan, memaksa semua orang tiarap, mencari perlindungan di balik tenda-tenda kem darurat. Di tengah desingan peluru yang datang dari arah tak terlihat, Fritz Ramade harus berlindung dengan napas tertahan. Bukan sebagai pejabat negara, tapi sebagai manusia yang nyawanya sedang di ujung tanduk. Saat situasi kian genting, langit Papua menjadi saksi ketegasan negara. Tim Brimob Power dari Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 segera dikerahkan. Tak hanya bergerak cepat dari darat, dukungan datang dari langit, tembakan balasan dari helikopter pun mengudara, memukul mundur kelompok penyerang yang diduga merupakan bagian dari jaringan KKB. Ketegangan menyelimuti lokasi selama beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup bagi para korban yang terjebak. Evakuasi dilakukan dengan disiplin tinggi dan kecepatan presisi. Fritz dan seluruh rombongan berhasil diangkut menggunakan helikopter ke distrik Moskoda. Meski syok secara emosional, Fritz memastikan bahwa dirinya dalam keadaan selamat. "Saya baik-baik saja," ungkapnya singkat saat tiba di lokasi yang lebih aman. Meski sorot, matanya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kepanikan dari peristiwa yang baru saja terjadi. Insiden ini bukan hanya menegaskan kembali betapa berbahayanya medan tugas di Papua, tapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan menegakkan hukum dan keadilan di wilayah konflik tidak pernah berjalan mulus. Diperlukan keberanian luar biasa, koordinasi tingkat tinggi, dan loyalitas tanpa batas demi menjaga wibawa negara dan melindungi rakyat dari ancaman bersenjata yang kian berani menantang. Insiden ini tak hanya mengguncang secara emosional para aparat dan pejabat yang terlibat langsung, tetapi juga menggema hingga ke lingkaran pusat pengambilan kebijakan di Jakarta. Keterlibatan langsung Ketua Komnas HAM Papua dalam insiden tembak-menembak ini menciptakan tekanan moral dan politik tersendiri bagi pemerintah pusat. Betapa tidak, ketika lembaga yang bertugas melindungi hak-hak sipil pun tak luput dari ancaman fisik, maka pertanyaan besar pun muncul. Sejauh mana sebenarnya kendali negara atas wilayah yang diklaim sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI? Peristiwa di Teluk Bintuni ini juga menyoroti dinamika antara operasi militer dan pendekatan HAM yang kerap berbenturan di Papua. Di satu sisi, aparat keamanan berkewajiban menumpas kelompok kriminal bersenjata yang nyata-nyata merongrong stabilitas nasional. Namun di sisi lain, kehadiran Komnas HAM dalam upaya pengawasan dan rekonstruksi juga menandakan bahwa negara sedang berusaha menjalankan tugasnya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketika dua elemen ini berada di garis api yang sama, keseimbangan antara ketegasan dan keadilan menjadi taruhan yang sangat mahal. Lebih jauh, keberanian KKB untuk melancarkan serangan terhadap rombongan sipil dan aparat negara mengindikasikan adanya peningkatan keberanian dan kemungkinan dukungan taktis yang kian matang.
Hal ini memperkuat dugaan intelijen bahwa kelompok-kelompok separatis mulai menyusun strategi gerilya yang lebih terorganisir, bahkan memanfaatkan celah kelemahan komunikasi atau medan ekstrem untuk menyerang secara mendadak. Ancaman ini tentu memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar pengerahan pasukan, tetapi juga peningkatan kualitas intelijen lokal, pembangunan infrastruktur komunikasi, hingga pendekatan sosial yang bisa memutus mata rantai simpati masyarakat terhadap kelompok bersenjata. Di disiplin masyarakat Papua yang menjadi saksi diam dari pertempuran ini juga harus diperhatikan. Rasa takut, trauma, dan ketidakpastian yang timbul dari kejadian seperti ini bisa menciptakan jarak psikologis antara rakyat dengan negara. Bila tak segera dijembatani dengan pendekatan kemanusiaan dan rekonsiliasi yang tepat, konflik horizontal dapat tumbuh menjadi luka struktural yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, insiden penembakan terhadap Fritz Ramade bukan hanya soal keamanan, tetapi juga cermin dari kompleksitas sosial, politik, dan budaya yang membentuk lanskap konflik Papua hari ini.